Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalah, amma ba'dah. Bismillah, al-babu as-salisu fi ikramit dhaifi. Pagi ini kita akan mengulas tentang memuliakan tamu, ikramit dhuyuf, atau memuliakan seorang yang bertamu ke kediaman kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis populer dan masyhur serta hadis sahih tentang memuliakan tamu ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka seyogianya dan seharusnya falyukrim dhaifahu, orang tersebut itu memuliakan tamunya. Jadi hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, hadis ini termasuk min syu'bil iman, salah satu hadis yang mengindikasikan tentang keimanan seseorang. Jadi salah satu tolak ukur dari kualitas keimanan seseorang itu bagaimana sikap dan perilaku atau hal yang dimiliki oleh orang tersebut ketika mendapati seorang tamu. Kenapa? Karena kadangkala sebagai manusia biasa kita itu mau jujur atau tidak ketika ada tamu datang ke kediaman kita, itu kadang kita melihat tamunya juga. Jadi kalau tamunya mungkin orang yang dikenal dan biasa-biasa saja, ya secara sikap kita juga biasa-biasa saja gitu. Akan tetapi kalau tamu tersebut memiliki pengaruh, katakan memiliki derajat, memiliki apapun yang mungkin jauh di atas kita, maka cara kita memuliakannya pun itu juga berbeda. Itu termasuk hal yang umum dan lumrah yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya hal tersebut kurang baik, karena siapapun tamunya maka harus ada ikroman, harus dimuliakan dengan cara yang sama tentunya. Seperti halnya yang dilakukan oleh ulama atau kiai-kiai, siapapun yang bertamu, apapun alasannya, apapun dan tujuannya, itu biasanya suguhannya, kemudian perilakunya itu sama saja. Mau dia pejabat, mau dia santri, mau dia wali murid, itu sama saja semuanya, tidak ada yang membedakan. Jadi karena memang kualitas keimanan dari seseorang itu bisa muncul dan tampil ketika dia itu sedang memuliakan tamunya. Zakatud dari ayat tahada fihi baitun lidhayafah. Nah, kata Nabi juga bahwa zakat dari rumah, istilahnya ini hanya istilah saja. Rumah itu zakatnya itu ketika ada tamu. Jadi ketika rumah kediaman atau tempat hunian kita itu kedapatan seorang tamu, itu termasuk mengeluarkan zakat, sama halnya dengan mengeluarkan zakat. Karena kata Nabi juga, inna dhaifa, tamu idza dakhala ahihi al-muslim dakhalat ma'ahu alfu barakatin. Seorang tamu yang datang atau yang bertamu terhadap salah seorang saudaranya yang muslim, maka tamu tersebut masuk ke dalam rumah itu membawa 1000 keberkahan. Wal furahmatin wa ghafarallahu dzunuba ahli dzalikal baiti. Juga seorang tamu yang masuk ke rumah kita itu membawa 1000 rahmat serta ampunan dari Allah terhadap penghuni rumah tersebut. Walau kana duluhum aktsara min zabadil bahri wa waraqil asyjari.
walaupun dosa dari penghuni rumah itu lebih banyak daripada buih yang ada di lautan dan pohon atau daun pepohonan, sehingga barang siapa yang termasuk kebiasaan orang zaman dulu, ulama zaman dulu itu, kalau kedapatan seorang tamu singgah di kediamannya, itu penghormatannya luar biasa sekali. Wa'atallahu thawaba alfi syahidin, juga pahalanya orang yang mendapatkan tamu itu sama dengan 1000 orang yang mati syahid, gak main-main. Karena menurut hadis sahih yang di atas itu diutarakan tentang keimanan. Jadi bagaimana sikap dan perilaku dari tuan rumah itu memuliakan seorang tamu, baik hatinya maupun suguhannya dan lain semacamnya, itu tergantung berbanding lurus dengan keimanannya. Kalau orangnya tidak begitu iman, artinya kualitas keimanannya ya standar rendah, berarti kadang bahkan kacau sekali, tuan rumah tersebut ya tidak begitu menghormat. Artinya ya tetap secara wajah mungkin dia bisa sumringah dan lain semacamnya, tapi dalam hatinya ya biasa-biasa aja itu, nggak ada rasa suka kedatangan niki, bahkan mungkin grundel, teko meneh wong iki. Ya, biasanya semacam itu. Lah kok iki meneh teko. Kadang perasaan semacam itu juga berbanding lurus dengan keimanan kita. Karena yang bersangkutan itu mungkin kurang paham ketika orang mendapatkan seorang tamu siapapun dalam bentuk apapun tamunya itu. Tamu tersebut membawa 1000 keberkahan. Tamu tersebut memberikan ampunan terhadap tuan rumah atas kedatangannya, dan juga pahala dari orang yang menghormati tamu itu berbanding dengan keimanan, kualitas keimanan orang tersebut terhadap Allah dan hari kiamat. Bahkan menurut ulama salaf, ad-diyafah sunnatun, bertamu itu termasuk kesunahan. Jumhur ulama baik itu Syafi'iyah, Malikiyah atau Hanafiyah itu sependapat bahwa bertamu itu termasuk sunnah muakkad, disunnahkan, tapi ya jangan sering-sering juga, nanti kasihan tuan rumahnya. Wa dhahaba Ahmad wal Laits ila wujubiha, bahkan ada sebagian yang mengatakan ad-diyafah, bertamu terhadap sanak famili, keluarga kerabat dan lain semacamnya, itu hukumnya fardhu kifayah, wajib dalam sehari semalam. Karena satu, di samping dia silaturahim, orang bertamu itu juga membawa kebaikan dalam hal yang positif terhadap tuan rumah. Apalagi momennya Idul Fitri dan lain sebagainya yang kadang memang momentumnya pas untuk sejarah saling bertamu. Tentu yang sudah berpisah dengan orang tuanya, sudah memiliki kediaman sendiri, ketika bertamu ke kediaman orang tuanya atau mertuanya yang masih hidup, nah itu justru lebih utama. Pertama, tetap bertamu ke orang tua, silaturahim, minta doa karena masih memiliki jimat, masih kadang jimat. Suila ba'duhum amma yudayyifu dayfahu bisaminin wa indahu lahmun wa asalu. Salah seorang ditanya, bagaimana pendapat panjenengan, ulama yang terdahulu, ketika ada orang bertamu ke kediamannya, dia hanya menyuguhkan air putih, tapi dia punya madu dan daging. Artinya katakanlah orang yang berkecukupan, tapi suguhannya memang baju putih tok. Faqala dzalik. Kemudian ulama tersebut bicara,
ar-rajulu yang la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wong kuwi ora patek duwe iman nang Gusti Allah karo dina kiamat. Lah kok ngoten kenapa? Lah ya jelas to. Mangkana yu'min billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman, imane sing apik, sing sae dateng kene Gusti Allah kuwi mumpama kedatangan seorang tamu kuwi mesti mulyane nang tamu iki. Jadi bukan seenaknya ngoten. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib niku dipun ceritakan suatu ketika beliau itu menangis saat beliau menjadi seorang khalifah, saat beliau menjadi seorang presiden. Beliau itu pernah menangis, kemudian ditanya, "Mayubki ya Amirul Mukminin?" Jenengan kok nangis itu kenapa? Faqala Ali bin Abi Thalib berkata, "Lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam." Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Wis pitung dina ya, wis seminggu ya. Omahku ora ketekanan tamu. Gawe nek tamu, gawe nek daya sing mlebu nanggonku. Wa a'rafu ayyakuna Allah taala qad ahana." Aku kuatir mergo seminggu iki ra enek tamu, Allah Ta'ala sedang memberikan ujian cobaan terhadap saya atau sedang menghinakan diri saya. Saking teko ngarep-ngarepe Sayyidina Ali wonten tamu sing singgah datang griyonipun. Keranten dia berangkat dari hadis Nabi, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Karena itu termasuk ujian bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, itu adalah memuliakan tamunya. Nah, ketika dia berhadapan dengan tamu, mendapatkan seorang tamu, kerahuan tamu, entah siapapun itu yang datang berkunjung ziarah ke kediamannya, maka bisa dilihat kualitas keimanan orang tersebut, kualitas bagaimana dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari kiamat. Wakila, ada sebuah cerita, inna majusian, salah seorang orang Majusi itu penyembah api ya. Zaman dulu itu wonten Majusian, orang yang menyembah api itu pada zaman dulu. Inna majusian istadhofa Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Salah seorang penyembah api pernah bertamu ke kediaman Nabi Ibrahim. Faqala lahu in aslamta adoftuka. Mantun wonten kalih Nabi Ibrahim disanjang, nek sampean gelem masuk Islam, tak suguhne, tak nyumanggane, monggo silahkan berkunjung ke kediaman saya. Mantun ngoten faqala al-Majusi, dijawab dengan oleh orang Majusi tersebut, idza aslamtu fa ayyun minnatin takunu laka alayya. Lah nek kula manjing Islam, masuk dalam agama Islam, agamanipun panjenengan, apa yang saya peroleh? Nah, artinya enggak mau, Majusi ini enggak mau masuk Islam hanya untuk disuguhi sesuatu atau dipersilahkan masuk ke dalamnya Nabi Ibrahim. Famaro al-Majusi. Oleh karena itu enggak jadi, si Majusi ini enggak jadi masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim. Fa'auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salam. Lah kok mantun wonten Nabi Ibrahim didukani kalian Gusti Allah niku diparing wahyu. Wahyu niku termasuk wahyu yang memarahi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, lam tut'imhu illa bitaghitini. Hei Ibrahim, awakmu gak gelem nampa tamu kuwi mergone wong kuwi gak nyembah nanggon aku, mergone wong kuwi nyembah geni. Nggih, mosok ya ngono. Wa nahnu mundu sab'ina sanat nut'imuhu ala kufri. Padahal aku dekne cilik, mulai dekne orang kenal apa-apa sampai dekne iso nyembah berhala,
dekne ngawula bukti dateng kene geni kafir kuwi ket cilik tak openi, tak kei panganan, tak cukupi rezekine. Falau ataftahu lailatan mada alaika. Lah kok bahasan saiki mergo dekne kuwi ora gelem mlebu nang gone agama Islam, karo awakmu ora oleh mlebu nang nggonmu, tur ora mbok suguhi. Lah luwih kuwasa sapa awakmu karo aku luwih kuwasa sapa? Tirose pangeran ngoten. Dados Nabi Ibrahim niku dipaido kalian Gusti Allah. Lah wong kuwi lho ya ora percaya karo aku, nyembah geni. Ket biyen iki tak pakani, tak uripi, tak kei sembarang. Lah ora gelem mlebu Islam lho. Wong kuwi arep ndayo nang nggonanmu ora oleh piye karepmu? Ngotenaken Nabi Ibrahim. Karepmu piye? Kok malah arep dadi pangeran kuwi. Famaro Ibrahim khalfa al-majusi. Mantun ngoten disusul langsung. Keranten langsung seketika itu ketika Nabi Ibrahim enggan atau tidak mau menerima tamunya itu kan langsung dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diparingi wahyu. Ojo ngono. Lah wong kuwi yen kafir nyembah berhala, nyembah geni, panggah tak openi, panggah tak kei mangan, panggah tak cukupi rezekine. Lebasan bengi iki arepe ngedayo, arepe bertamu ke kediaman kamu kok karena dia enggak masuk Islam kamu tolak orang tersebut. Ya cok ngono. Mantun ngoten karena ditukane kalian Gusti Allah, tututi kalian Nabi Ibrahim. Famarra Ibrahim alaihi salam wal famajusi. Wa diuber wa adhafa. Mantun ngoten diuber timbali malih. Pak, monggo ten griya. Boten sios niku wau namung guyon. Umpama ngoten. Faqala lahu majusi. Mantun ngoten ting majusi niku wau. Ngendika dateng gene Nabi Ibrahim. Lho, kok malih? Ayu sayyin kana sabab fil ladzi badalaka. Lah kok mula sifate sampeyan iki kok malih? Awal-awal kula ajengi medaya datang griyane jenengan lah kok ditolak. Bahasan selisih beberapa menit kemudian moro sakniki dipaksa kengken ngedaya mriku ni pripun. Fadzakara lahu dzalika mantun ngoten kali Nabi Ibrahim diceritani kok Ibrahim niku sampun didukani dening ngersani Gusti Allah mergo sifate kados ngoten. Faqala lahu majusi mantun ngoten tiang majusi niku wau ngendika dateng kene Nabi Ibrahim. Ahakada yu'amil. Yo, apa pangeranmu ngomong koyo ngono? Nggih, estu kula didukani kalian ngersani Gusti Allah mun keranten ngeten. Sumakola karena itu akrid alayya al-Islam. Karena melihat betapa murahnya, betapa ramahnya sambutan yang akan diterima oleh orang Majusi karena teguran Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim, fa aslama. Orang Majusi itu yang awalnya dia menyembah, menuhankan api, masuk Islam, masuk Islam. Nah, hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kadang kita sebagai manusia, sebagai orang biasa yang memiliki keimanan, tirose tiyang mukmin, tiyang Islam sing percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang tanpa kita sadari secara otomatis kita membedakan tamu yang datang ke rumah kita. Kadang kita melihat pakaiannya, kadang kita melihat latar belakangnya, basicnya dan lain semacamnya. Mergo bendino aur, mergo wis kenal, bahasan bertamu ya orang mlebu menjero kadang ngempel, mareng ngono ya suguhane biasa-biasa wae sak wontene. Tapi nek tamu ini orang yang berpengaruh dan lain semacamnya, sampai kuwi tetek bengek ngutang ono ngutang rene gawe nyuguhne si tamu kuwi mau, itu sikap yang kurang dibenarkan. Siapapun yang datang ke rumah kita dengan tujuan silaturahim bertamu, tetap kita harus memuliakan. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, mau ikramit duyuf itu tidak perlu sampai rekoso.
Terus ikramit duyuf, memuliakan tamu itu ya sebisanya, semampunya. Nek mboten gadah lintune sak lintune toya putih nggih niku dipun suguhaken. Tapi nek kersa gadah napa niku teh, nek mboten nggih lintune. Suguhane permen nggih mboten napa-napa disuguhi permen. Telo godhog apa kacang godhog nggih niku sae. Sing penting nek mon medaya pas awan-awan Ramadan dipun suguhi. Sampai ngeten, wonten salah setunggal kiai niku saking ikramit duyufnya niku awan-awan ten wulan Ramadan wonten tiyang medaya nggih kan ngertos nggih Ramadan nek awan niku sedanten insyaallah sami siam kan niku disuguhi daharan, didamelaken teh niku estu dibuatkan teh. Pokoknya pepek pokoknya. Cara tiang medaya niku sajene pepek, lengkap ya. Ada tehnya, kemudian wonten gorengan, wonten kacang. Lah yang bertamu niku isin. Terus bilang, "Ngapunten yai kula nggih siam." Nggih dijawab kalian yai kula. Lah siam kan poso iku kan urusane sampean karo ngene Gusti Allah. Tapi nek sampean medaya rene oleh hormat tamu itu urusanku. Tirose ngoten tirose yai. Jadi nek sampean rene walaupun awan, walaupun aku ngerti sampean poso, tapi oleh ikramit duyuf iki kudu tetep. Tirose yai ngoten. Jadi poso kuwi urusanmu karo Gusti Allah. Nek awak rene sebagai tamu sing silaturahim, kewajibanku kuwi hormat nang gone awak. Mbok ombe apa ora ya terserah, ora ombe ya karep. Sing penting aku wis ikramit duyuf tirose ngoten. Iku memang benar-benar luar biasa itu. Olehipun ikramit duyuf, olehipun memuliakan seorang tamu yang datang ke kediamannya. Seperti halnya Sayyidina Ali yang diceritakan barusan, sampai susah seminggu kok ora enek tamu belas. Tamu raene nek wong jaluk sumbangan wong minta-minta akeh. Nggih napa mboten? Nek tamu sing mlebu nang griya jarang, tapi sing assalamualaikum Pak sumbangan, assalamualaikum Pak kapen, niku kok wadah. Nggih anggap saja itu juga sebagian dari tamu. Ikramit duyufnya ya sesuaikan saja. Soalnya tiang sakniki nggih reno-reno, macem-macem, modus dan lain sebagainya nggih macem-macem. Jadi karena kita nggak tahu niatnya, yang penting kalau orang yang bersangkutan tersebut memang niat datang ke rumah kita untuk silaturahim sebagai tuan rumah yang baik, kita tetap memuliakan dengan cara yang sewajarnya, sebisa dan semampunya. Karena ikramit duyuf itu memang di awal digantungkan dengan keimanan. Jadi kualitas keimanan kula kalih jenengan sedaya niku saged dipun pirsani kali pripun carane sikap kita mendapatkan seorang tamu. Hadirin yang saya hormati, momentum hari raya ini marilah kita jaga dengan saling silaturahim. Ampun napa niku dirusak dengan hal-hal yang mungkin tidak penting ketika bertamu datang griyane sinten kemawon sejarah lah ngoten lho. Mangke sing biasane kula sing dirasani biasane. Alah jajane ras piro akeh sithik. Biasane ngoten biasane. Alah medaya rono sejarah rono tujuane ngono to wis usah liyane. Biasane ngoten ya. Jadi itu yang merusak silaturahim, yang merusak ad-diyafah semacam itu. Karena ya setiap orang berbeda-beda ngoten. Jadi sebagai orang yang baik, sebagai orang yang beriman, siapapun tetap kita hormati sebagai seorang tuan rumah. Siapapun yang bertamu ke kediaman kita, tetap kita berkewajiban untuk ikramit duyuf. Semoga benar-benar tamu sing mangke datang ke kediaman kita benar-benar membawa 1000 keberkahan, 1000 ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah setunggal almarhum Kyai Abdul Mujib Abdul Qadir niku ngelintu niku ten Krapyak Jogja niku kula semerep piyambak kok bilih wonten tiyang sowan niku mriku
Bilih tamu niku tuyone napa tunjukane teh niku boten telas niku dikepalaken. Mangke nek dipun dikorai kalih santri kangkang kesantri niku boten angsal dibuncang, boten angsal dibuang. Dikengken dikempalaken sedanten dados tunggal. Wonten-wonten wonten sing talet santri. Lah napa yai? Awake dhewe iki gak ro tamu endi sing nggawa barokah. Dadi mesti tirose kang santri nek citoten kula niku mesti mbok pilih wonten unjukan sing boten telas niku diunjuk piyambak kalih yai. Golek barokah tamu. Mbah tamune macem-macem. Mbah tamune sing sarungan, sing celonoan, sing ora genah, sedanten niku kalih yai diunjuk malih dalem keluarganipun kagem keluarganipun. Keranten boten semerap sinten sing bekto barokah. Olehipun ikramit duyuf niku kados boten. Nah, mula mila saking menika monggo kula kalih jenengan sedaya momentum Idul Fitri iki mangke benar-benar olehipun ikramit duyuf untuk memuliakan tamu supados sami-sami tepang, sami-sami silaturahim dan saling memaafkan. Hadirin yang saya hormati, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.